Nah, sementara saya membaca peraturannya itu ada sekian persen yang harus disisakan atau disediakan untuk pertanian. Tapi itu kan banyak yang nggak ditaati oleh daerah-daerah dan banyak sekali lahan pertanian yang sudah berubah jadi permukiman, industri dan sebagainya. Ini gimana menurut? Nah, itu saya kemarin dicurhati juga orang Surabaya. Pak, tanah saya ini sudah tidak, di sini sudah ada bangunan, di sini sudah ada bangunan, sini sudah ada bangunan. Tapi ini saya izinkan IMB untuk itu tidak bisa. Karena dulu masih petanya adalah peta tanah. Oh, pertanian. Jadi tidak langsung buat pekarangan. Kalau nelayan-nelayan tradisional di situ, problemnya banyak Mas sekarang ini. Iya. Di samping cuaca, ya, kemudian hasil tangkapannya, perubahan iklim ya. Mendingan petani mendingan sekarang harga ini sudah ada ukuran yang diberikan oleh pemerintah. Ikan tidak ada, belum ada. Masalah kesejahteraan petani dan nelayan di Jawa Timur ini sampai hari ini masih menjadi problem yang harus dipecahkan ya untuk mengatasi kesejahteraannya terutama. Jadi saya hari ini kedatangan tokoh legislator, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Husnul Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pakaian biru ini ya, cocok dengan partai. Ya, kebetulan saya ini kan partai saya biruan. Biruan, ya. Kayak warna biru itu memang khas. Ininya juga biru nih, Pak. Oh iya ya, ketepatan ini juga biru. Apa karena saya yang datang di sini dikasih biru ya? Udah juga. Ini sudah lama biru. Sudah lama ya. Mas Hakim, kalau ngobrol soal petani dan nelayan itu kan, ya saya tahu jenengan punya referensi banyak, makanya saya juga ingin mendapat penjelasan yang holistik tentunya. Sebenarnya yang terjadi di lapangan ini seperti apa yang dihadapi petani dan nelayan? Ini dari mana? Petani dulu atau nelayan dulu? Boleh petani dulu, ya, gimana? Petani dulu. Bicara petani, Mas. Antik. Antik gimana? Antiknya itu gitu. Kalau dihubungkan dengan hasil laba dan tidak, ya pasti tidak. Ya, tidak memenuhi apa yang menjadi harapannya. Karena mulai dari bibit. Ini kalau petani tidak petani tambak loh ya, petani jagung, hortikultura dan yang lain, petani padi, ya. Itu mulai dari proses penanaman aja, bibit, penanaman, ya, tenaga kerjanya. Ya, kemudian bibitnya, walaupun bibit kadang-kadang masih disubsidi yang jagung dan sebagainya itu. Tapi pada saat dihitung dengan ya, kepentingan dari mulai proses tanam sampai ya panen, bahasa orang desa, kalau dihitung, Pak, mau ke warung itu takut, minum es itu takut. Masa? Oh iya takut, tapi kan kata orang desa itu kan ini barokah wong tani, nggak mungkin ditinggalkan, nggak mungkin. Kalau dihitung rugi dan labanya ya pasti banyak ruginya, nggak imbang. Nah, itulah kemudian petani ini merasa berat, betul. Dan petani ini penyangga kehidupan bangsa. Dalam Pancama Jawa Timur, padi, jagung, ya, semuanya petani peternak dan sebagainya, ini penyangga di Jawa Timur, termasuk nanti kelautan. Jadi proses itu aja
Maka sekarang benar apa yang sampaikan pemerintah Pak Prabowo ini lewat Pak Zul juga ini mengangkat kehidupan petani. Coba bayangkan pupuk aja, cari pupuk aja setengah mati sampai demo besar-besaran. Gresik itu sampai kemarin saya di Gresik. Contoh dari dapur saya contoh ini di Gresik. Dan kekurangan pupuk itu dulu itu menjadi udah klasik lah pupuk ya. Pupuk Gresik itu, Pak, saya ini pabrik pupuk di Gresik. Kok bisanya saya ini orang Gresik kekurangan pupuk? Pupuknya langka. Gresik. Itu dulu ya. 2 tahun yang kemarin. Lamongan juga itu besar-besaran demo, apalagi pupuk yang untuk subsidi ditambah. Kemudian ada kekurangan pupuk, kalau beli keluar sedikit tangkap. Karena tidak wilayahnya. Ilegal berarti. Ilegal, dianggap ilegal. Itu udah parah itu udah. Belum nanti kalau ada hama, penyakit, tikus, ya, tikus, wereng dan sebagainya. Nah ini perhatian pemerintah baru sedikit yang di hama itu, yaitu wereng itu, yang berapa hektar itu baru ada ya nama atensi untuk diberikan subsidi untuk harga kerugiannya. Ya, tapi tidak bisa maksimal. Nah dari sisi itulah Mas, bahwa petani ini ya apalagi bicara petani modern, anak-anak sekarang kemudian kalau jarang agak mendingan lah, sehingga orang-orang tua dulu wes barokah, wong petani itu barokah, oleh piro-piro barokah, anakku seiso sekolah ya iso tak dodol jagung. Mas, zaman kalau melihat Mas, jagung satu blangse ya, satu bagor itu loh, sama ngangkat itu enggak kuat Mas, itu nunggu 3 bulan kan, enggak kuat, berapa ratus yang didapat. Terus hasilnya dihitung-hitung, makanya tadi Mas Akib, aku nih tak hitung, ada ngitung pekor hasilnya tani Mas, aku kasih dom no warung tuku kopi, tuku teh. Apa sih tak gitu kok ngono hasilnya gak ono. Jadi sampai begitu itu kopi teh 5.000, jagung sak blangse mau 50.000. Gitu kan ya. Belum biaya operasionalnya. Kalau dihitung benar Mas, apalagi petani-petani yang di Tadahudan, iklimnya yang tidak sama. Betul. Ya, beda dengan petani-petani yang daerah-daerah itu sampai cocok tanamnya bisa 2 kali, 3 kali, sumber airnya banyak. Nah itu pun masih tertatih-tatih. Karena pelengkapnya tadi kurang, pupuk kurang, harga obat-obatnya mahal. Itu yang tidak bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh kepentingan dan kebutuhan petani. Jadi sampai hari ini problemnya masih belum terurai. Mendingan lumayan sudah untuk hal pupuk. Untuk pupuknya ya? Ya, pupuk. Terus masalah harga. Harga, oke. Harga panen gabah. Itu sudah kebijakan pemerintah yang dimulai oleh Pak Zul bersama Pak Prabowo. Ya. Itu petani harus dibeli 6.500 minimal. Ya, saya lihat itunya. Ya, 6.500. Itu dulu Mas, kalau petani waktunya ya panen harga anjlok. Pasti. Ya, bahkan tidak mau beli, dianggap itu puasa ini akhirnya disimpan. Kan kesimpan Mas sudah beda. Nah sekarang bagus sudah kebijakannya, yaitu ini agak mengangkat derajat petani ini. Mohon maaf saya bukan kok kemudian tidak, tapi memang ini realitas. Dan saya kemudian bisa turun ke bawah menyampaikan itu juga. Jadi mendingan pendapatan petani itu lumayan karena pada masa panen itu harga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu 6.500. Itu Bulog harus memberi ke petani. Nah petani nanti Bulog lewat siapa-siapa yang beli pasti ke petani. Harga sekian itu. Adapun ada yang membeli 6.500 kurang, mungkin kondisinya itu kurang bagus atau apa, itu kasuistik. Bahkan ada yang sudah 6.700 sampai ada yang 7.000. Itu jagung juga. Kemudian kebijakan pemerintah yang men-stop import beras. Ya. Itu kan dulu waktunya panen, import masih terus hancur dulu pada harganya. Nah ini menurut saya sebagai anggota legislatif, saya mendengarkan di bawah
Itu sudah agak mendingan. Ada perhatian dari petani. Satu di antara kebijakan gabah. Pemerintah maksudnya? Iya, pemerintah. Kebijakan pemerintah itu benar. Kebijakan pemerintah pusat ada memberikan gabah harus dibeli ke petani langsung, tidak mengalami regulasi tengkolak-tengkolak yang berhadapan-berhadapan. Jadi memutus jaringan tengkolak-tengkolak, petani langsung dibeli. Jika ada yang membeli di bawah ukuran pasti nanti ada pengawasan. Jadi ada satuan yang nanti di situ mengawasi, yaitu Danramil, polisian, ngawasi di situ. Untuk siapa yang beli ini, siapa yang beli sekian pasti nanti akan menjadi kena masalah dia. Iya. Itu artinya backup-an pemerintah sudah jalan. Betul. Gitu. Ya. Jadi itu petani ya. Tinggal nanti ya semua aja tidak banyak hama-hama yang menyerang. Itulah kondisi hama-hama yang saya kurang paham. Hama ini ya saking lamanya udah nggak dengar ya. Ini sebenarnya gimana sih? Hama itu kan penyakit yang menyerang kalau ureng gitu ya. Itu masih terjadi di banyak daerah. Iya loh. Kadang-kadang mau itu sudah panen, sudah habis mupuk, udah bagus, terakhir tinggal panen ada hamanya. Kemudian gitu. Tikus. Nah, tikus itu kadang-kadang kayak nih ya bingung ya. Tikus masih belum dikatakan hama. Padahal serangan tikus itu satu malam itu total habis. Bicara ini kadang-kadang itu cuma bayangkan pupuknya sudah, nanamnya orang sudah itu ya kan. Jagaan itu aja sudah. Tapi kan saya katanya orang kita ya barokah lah itu tadi. Nerimo yang pantum. Cari hobi. Tapi pada akhirnya nanti kan tidak ada orang yang mau jadi petani. Lah ya. Itu juga menjadi kekhawatiran. Nah, karena regenerasi petani sendiri ini hari ini mengalami penurunan drastis. Ya, alhamdulillah sekarang yang keluaran dari sarjana-sarjana pertanian itu menjadi kreasi-kreasi baru buat ini adalah petani milenial ya. Milenial ada melon, ada semuanya itu kan mengangkat derajat ekonominya. Kemudian yang punya sawah ditanami melon, ada kemudian sampingannya adalah ada ayam ya. Kemudian ada lagi kambing, kemudian lagi berkolaborasi dengan jagung. Jagung buat untuk makannya ayamnya. Sudah sinergi itulah. Artinya pendapatannya agak lumayan. Kalau sebenarnya sapi, bangga merawat itu sapi. Gimana, Mas? Yang bisa berkolaborasi itu sudah ada? Sudah ada banyak. Lamongan banyak itu. Lamongan sudah banyak. Ada Lamongan, dan Blitar sudah banyak itu sudah. Jadi kreasi-kreasi petani-petani milenial udah banyak itu. Termasuk mungkin ini pemanfaatan teknologinya, teknologi pertanian. Petani jadi ada yang merawat sapi, hewan. Itu air kencingnya dibuat untuk obat. Anak-anaknya sudah kreasi begitu. Jadi dia tidak hanya menggunakan pestisida saja. Yang di situ harganya mahal ya. Kemudian pupuknya sekarang kembali ke pupuk ya. Kandang yang di situ lebih manfaat. Nah itu kan murah. Jadi kreasi-kreasi baru. Saya pernah lihat itu. Yang apa? Terus begini, Mas. Lahan pertanian ini kan nggak bertambah, malah berkurang. Nah sementara saya membaca peraturannya itu ada sekian persen yang harus disisakan atau disediakan untuk pertanian. Tapi itu kan banyak yang nggak ditaati oleh daerah-daerah dan banyak sekali lahan pertanian yang sudah berubah jadi permukiman, industri dan sebagainya. Ini gimana menurut? Nah itu sudah menjadi regulasi yang tetap. Jadi proses-proses tanah itu saya sendiri ya mengalami lah itu ya. Ini tanah pertanian. Ini mau diajukan tanah pekarangan, tidak boleh sekarang sudah karena RT RW-nya tidak boleh. Gitu ya. Ya. Jadi sekarang yang saya kemarin hubungannya dengan tata ruang itu. Iya, tata ruang juga. Jadi kalau sudah ini tanah diuntukkan untuk tanah pertanian, apalagi sekarang pemerintah pusat menggalak-galakkan tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan secara betul ada produktivitas hasil tani kan, gabah dan sebagainya. Butuh tanah yang ditanami. Nah kalau dibuat pekarangan semua, nggak boleh, kan nggak bisa.
Oleh karena itu, yang pekarangan ya sudah dijadikan pekarangan. Maka sekarang menggunakan tanah-tanah yang masih ada kepolisian nanon jagung di tanah-tanah perhutani, tanah-tanah ini kan menggalakkan ketahanan pangan tadi, sehingga kita tidak produksi yang dibutuhkan jagung dan beras. Akhirnya surplus beras kita sekarang surplus. Nah, dari sisi itu Mas, saya sudah melihat bahwa ada ketegasan. Saya kemarin dicurhati juga orang Surabaya, Pak, tanah saya ini sudah tidak, di sini sudah ada bangunan, di sini sudah ada bangunan, sini sudah ada bangunan. Tapi ini saya izinkan IMB untuk itu tidak bisa. Karena dulu masih petanya adalah peta tanah. Oh, pertanian. Jadi tidak tanah buat pekarangan. Sulit dia mengurusan ujung itu, sulit sekarang, tidak bisa. Jadi itu karena RT RW-nya sudah terbentuk tadi. Betul. Jadi ada tanah yang tidak boleh digunakan tanah pekarangan. Saya sendiri kemarin ngurus juga tidak bisa. Jadi kalau sudah tanah pertanian ya sekarang ada kebijakan dan tidak berani pertanahan. Oh, BPN nggak mau? Tidak berani. Itu. Iya, itu rasanya penting juga karena memang penyusutannya ini banyak ya. Kalau dulu ini kan cepat kan, ini berapa? Jadi orang-orang pengembang perumahan sekarang juga cari mana yang masih bisa itu, lihat RT RW-nya. Kalau enggak itu ya tigas beli tanah nanti tidak bisa digunakan. Oh iya kan tata ruang itu mengatur itu. Ada RTH, gitu, ruang terbuka hijau, ada pertanian dan sebagainya. Oh jadi kasusnya di Surabaya itu. Saya pernah kemarin ada satu bulan ya, pas ketemu itu, ya Pak saya kok enggak bisa ini tanah saya ini. Oh, saya jawab, itu mungkin tanah saman itu masih di sini posisinya, dan sekarang memang tidak boleh. Nih saya saman tanami penghijauan aja. Saya ambil kelak begitu. Pak, luasnya berapa? Kurang tahu betul aja. Oh, gitu ya. Ya sempit lah, tidak terlalu banyak. Kelilingnya sudah bangunan semua. Iya itu di beberapa dulu di Surabaya sudah ada gitu. Akhirnya ya nggak tahu sekarang kalau bisa berhenti ya. Untung-untungnya sekarang masih di desa. Di desa pun itu sudah, kalau di pinggir-pinggir sudah banyak, tidak boleh loh ya. Oh. Ya kalau belum sudah, nah, kecuali dulu sudah diajukan. Semua sampean gitu beli tanah dulu ya. Oh ini pertanian dulu semua, di sini rumah sampean ya. Itu sudah sama ajukan ini tanah pengarangan dulu, belum ada aturan itu. Ya boleh, sekarang sudah tanah pengarangan. Ya. Kalau belum, nah sekarang baru sama ajukan. Gak mungkin. Ketemuan ini RT RW. Ini wilayah. Lihat itu sudah. Iya kan ada yang merah itu kan. Kalau kelihatan langsung apa itu di topografi atau gimana ya. Iya. Ya memang problem di pertanian ini ya selain regenerasi itu menjadi penting ya. Di samping itu Mas, jadi saya tadi sudah menyampaikan kalau memang sekarang sudah ada angin segar untuk petani tadi, karena pada saat mau tanam ada sebagian sudah ada subsidi bibit, kemudian pupuknya tidak langka, ya. Itu yang penting, itu dasar itu kebutuhan petani. Pupuknya tidak langka, obat-obatannya bisa terjangkau, kreasi-kreasi anak-anak sekarang pandai, obat-obat itu sudah mulai sendiri, pupuk-pupuknya sendiri, tambah pupuk ureanya tadi. Nah, kemudian memang kalau dulu memang berat betul, karena pada saat panen itu menangis betul. Karena itu, harga tidak terkondisi, maunya para pembeli, dan itulah sekarang sudah diputus regulasi itu, kan bulog semua. Bulog pun juga begitu, beli gabah yang bagus-bagus. Jadi petani kita itu sudah mulai agak modern lah. Lebih melek lah, lebih melek urusan informasi dan macamnya itu. Baik, setelah petani ini kan yang satu lagi problemnya adalah nelayan. Ini sebenarnya kondisinya di Jatim baik-baik saja tuh gimana ini? Nelayan, kalau melihat orang nelayan dulu kan dikatakan orang nelayan orang-orang yang kurang berderajat. Tidak. Kalau dulu itu kan digitukan. Wih, anak nelayan. Enggak, anak nelayan cerdas, sarjana. Ya memang kehidupan nelayan itu coba Eman bayangkan.
Bagi mereka yang kemudian itu melaut ke sana jauh. Ya. Ada yang 2 bulan, ada yang itu yang layang panjang ya. Kalau nelayan-nelayan tradisional di situ problemnya banyak Mas sekarang ini. Iya. Di samping cuaca, ya, kemudian hasil tangkapannya, perubahan iklim ya. Ya. Mendingan petani mendingan sekarang harga ini sudah ada ukuran yang diberikan oleh pemerintah. Ikan tidak ada, belum ada. Ikan lili, ikan apa rajungan, sekian pakokan pemerintah sekian ditulisnya tidak boleh, tidak ada. Padahal ini, waduh, cara mengambil, cara mencarinya beratnya bukan main. Iya. Belum nanti ada ya masalah infrastrukturnya. Nelayan itu butuh infrastruktur Mas. Nelayan itu perahu. Kalau kita tidak nelayan, sampean saya punya mobil ditaruh di garasi ada, aman. Tapi kalau nelayan, perahu pergi, mau datang ditambat nih, ditaruh di situ, jaga Mas. Karena naik ke ini tidak bisa, sedimen, dangkal, kena ombak cetar hilang aja. Jadi nelayan nggak bisa tidur. Itu infrastruktur loh ya. Makanya ini kami dari komisi saya dan termasuk kami dari ini benar-benar gimana cara pemerintah ini benar-benar memberikan proteksi anggaran kepada infrastruktur nelayan. Harus benar-benar memberikan ya prioritas. Jawa Timur itu termasuk nanti di Brondong itu adalah penghasil ikan terbesar. Brondong, ya, Gresik, TPI Brondong, Lamongan. Ya besar itu, saya pernah kesana. TP itu segera harus ada sebuah pembangunan baru, penanganan yang serius. Karena di sana pusat hadirnya orang-orang nelayan yang kemudian dijual di situ. Itu pusat sirkulasi keuangan ada di situ. Betul. Maka di sini harus ditata dengan baik. Kalau tidak itu, ya infrastrukturnya ada jelek, perahu besar, kapal besar mau sandar tidak bisa karena sedimen. Kan pasti kemudian dijual di laut, kan tidak bisa sandar. Betul. Nelayan-nelayan kecil tadi, maka infrastrukturnya jelas. Breakwater. Kebutuhan dasar nelayan itu adalah breakwater di samping masalah harga lah ya. Itu baru infrastruktur. Mas Saman mau ke rumah jalani becek kan itu petani juga begitu tadi. Mau ambil hasil tanamannya, hasil panennya, jalannya jelek, tidak bisa diangkut jauh. Kan berarti ini memakan biaya kos yang lebih tinggi. Betul. Nelayan juga begitu. Belum itu nanti saya tahu persis Mas di nelayan. Jadi kehidupan nelayan itu banyak yang sekarang ini mulai dari nelayan mana lah, Rondong, Maduran dan sebagainya, infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur itu yang lebih detail apa kira-kira? Tambatan perahu, tempat bersandarnya perahu. Ya, jadi ini kan ini kan daratan, ini masuk nelayan, ini sudah sedimen. Sedimen itu karena tumpuan-tumpuan tanah-tanah yang seharusnya perahu itu bisa merapat ke pinggir, tidak bisa. Ini butuh dikeruk. Belum lagi ini breakwater. Breakwater itu yaitu tempat pemecah belah atau pemecah ombak. Jadi ombak biar tidak ke dasaran, ke dataran sini, maka ini harus dipasang pagar. Nah, pembatas sehingga perahu tidak pecah waktu disandarkan, perahu tidak hilang hanyut. Jadi tambatan kan dicancang panjang, tali itu jauh Mas. Itu sebenarnya keluhan masyarakat betul saya. Nah ini kan pemerintah harus paham berapa sih itu anggaran pengeruannya, anggaran berbeketernya ya. Di situ dikasih ya dampingan biar ombak tidak menabrak ke tempat perahu bersandar ini. Beda dengan perahu tetap berlayar. Iya. Ibarat Saman punya mobil, turu bisa turu. Mobil Saman tinggal turu ada garasinya. Tapi saya amblas. Khawatir kalau sudah kena ombak, tempatnya ini kan dangkal berarti ombaknya kan tinggi gitu loh ya. Itu di nelayan. Belum masalah harga hasil tangkapannya. Di
tidak bisa distandarkan. Itu juga bermasalah. Masalah pasti. Kehidupan nelayan kebutuhan tinggi, anaknya juga banyak. Iya. Kemudian sekolah juga butuh biaya. Ya. Hasil dia untuk melaut terbatas. Terbatas dalam arti pendapatannya. Oh, pendapatannya. Hasil tangkapannya kan tidak bisa dipastikan. Jadi kehidupan nelayan itu ya tadi temporer, kadang dapat, kadang enggak. Padahal itu sudah menggunakan bensin. Saman punya mobil ke Surabaya, pasti kan nih dicater nih kan oleh ongkos. Keluar bensin tapi dapat itu kan. Tapi kalau ini mau ke sana keluar solar belum tentu dapat. Nah. Itu problem dasar nelayan. Bahan bakar kabelnya juga gitu ya? Iya, belum kelangkaan. Jadi butuh solar, mau beli solar di luar nggak boleh. Pangkalan tempat pembelian solar di nelayan nggak ada. Terbatas. Pangkalan penyediaan solar sangat terbatas. Jadi jauh, baru ke sana jauh. Beli di darat kena aturan. Ya nggak boleh kan ya nggak boleh. Pak Jokowi kan itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu siapa nanti? Nah, itu. Ya, saya dengar keluhan bahan bakar ini menjadi serius. Iya. Waktu bisa tukar, bisa bakar-bakaran. Nah, makanya itu. Itu betul. Nah, temperamen orang nelayan kasar. Memang temperamennya biasa melaut kan. Bicara biasa saja. Kan biasa di laut, lepas. Jadi wajar-wajar aja. Iya. Terus gimana nanti pemerintah hadir untuk menangani ini? Hadirnya pemerintah satu. Jika nelayan itu kategori miskin, maka jangan sampai mereka itu tidak dapat tadi, yaitu biaya perobatan gratis. BPJS. Kalau BPJS itu masih kemudian kemarin disuruh untuk bayar tiap bulannya itu berapa itu pasti berat. Karena banyak nelayan itu anaknya banyak. Hasilnya ya seperti tadi. Nah, kemudian yang kedua, berikan inilah infrastruktur ini yang disebutkan kebutuhan tadi, biar nanti dia tidak menjadi malapetaka bagi mereka semua. Kehilangan kehilangan perahunya, kehilangan kursinya, kehilangan kapal kecilnya. Pada saat karena ombak besar, dia istirahat membawa hasil ikan tangkapannya, dijual di TPI, dijual di desanya, pasar-pasar ikan di desanya. Itu malam kena ombak dayas karena dia tidak bisa menambatkan seperti bagusnya mendapatkan perahu yang aman. Ya, tadi breakwaternya tidak ada, jadi laut lepas. Iya. Nangkal ombak itu tidak ada. Betul. Ya. Itu jadi pemerintah betul harus sidak. Dah nelayan inilah yang perlu di sekarang gini. Nelayan inilah sehingga nanti nelayan ini tidak jadi orang miskin. Nelayan benar-benar nelayan yang indah ya, taman yang indah. Kayak Bali kan indah. Di nelayan sini tamannya kan indah, resik. Nah, sekarang kan kadang-kadang kita di pinggir nelayan kan masih kumuh. Nah, ini program pemerintah, baik kabupaten tapi kalau kelautannya itu tugasnya provinsi. Provinsi ya? Iya, provinsi. Pusat nggak ikut? Ya, provinsi dan pusat. Kalau daerah nggak masuk ya. Tapi termasuk saya juga dengar ada masalah pencurian ikan itu masih terjadi nggak? Oh ya. Ya masih dari luar gitu kan? Iya. Maksudnya? Iya. Jadi wilayah Thailand umpama masuk ke wilayah Indonesia, iya masih. Kan dulu zamannya Menteri Susi tembak dihapus ya, dia bakar ya, itu top itu. Kan gitu. Iya. Dan sekarang malah banyak atau Pak Susi itu menjadi pujian nelayan ya. Bahkan banyak pujian karena ketegasan beliaunya. Pencurikan itu bakar. Pokoknya Iya. Nah, sekarang itu indah juga karena ya kadang-kadang ada yang banyak, kemudian tambatnya tidak ada, ya dijual di laut lepas. Iya. Transaksi di laut sana. Jadi orang kita masih barusan jarang nangkap ikan, dijual itu. Lebih murah berarti? Ya lebih enak sana.
Daripada di TPI yang kemudian banyak apa permainan harga gitu juga kan. Oh, loh kalau di pembelinya dari mana? Ya adalah yang membeli. Oh, ada juga. Ada kapal besar yang di situ membeli ikan dari Indonesia atau luar negeri? Rajanya di Indonesia. Oh. Kita yang tahu dari Indonesia itu. Oh. Cerita teman-teman yang di nelayan itu ya. Oh. Pak, kami kalau sudah 1 bulan, setengah bulan dijual di sana Pak. Harus jual di sini nggak bisa. Ya, terlalu apa? Ada yang sudah membeli di laut tengah laut lepas sana. Wah, timbangnya kan hebat itu. Iya, makanya itu. Ini yang perlu juga tadi bicara masalah petani dan nelayan. Karena modernisasinya alat canggih petani, yang kan perlu juga teknologi kan. Jadi tidak benar-benar petani tradisional aja dulu. Tanam padi pakai cekin sekarang harus dibantu dengan mesin tanam ya. Itu kan seharusnya perlu terus sama pemerintah kelihatan itu. Nelayan juga begitu. Gimana caranya menangkap ikan yang apakah ada alat? Ada alat ini di sana itu. Nah, luar negeri kan sudah bisa itu. Akhirnya orang luar negeri nyerbu ke Indonesia karena ikannya banyak langsung teropong di sana. Jadi jarum yang arahnya ke situ. Itu yang perlu dibantu. Jaringnya apa? Ya, jaring, sorry. Selain bahan bakar tadi jaring. Ya. Jaring benar itu. Jadi alat untuk kebutuhan para nelayan, yaitu ada jaring. Jaring itu juga menjadi kebutuhan tiap hari untuk mencari ikan. Kalau itu ya sekarang saya lihat kemarin sudah banyak yang dibantu ya. Ya, kepada nelayan ini, kebutuhan wilayah ini, jaringnya apa, wilayahnya nanti jaringnya apa. Gitu. Yang menjadi problem sekarang itu Mas, antara teritorial wilayah. Wah, ini. Itu yang menjadi problem. Jadi kalau orang Madura ibaratnya, malah di sini tidak boleh. Yang dari luar Madura sini ke sini tidak boleh. Nah, itu yang sering menjadi problem karena kewilayahan. Jadi orang Jawa Tengah nyerbu ke Lamongan, umpama wilayah Lamongan, Jawa Tengah nyerbu ke Jawa Timur, itu dah. Itu memang ada aturannya. Ya kan tidak ada, cuma kan wilayah-wilayah itu yang membuat itu sendiri. Hukum apa itu ya? Hukum teritorial adatnya. Di sini jangan dimasuki, jangan dimasuki. Kalau kamu masuki tak tangkap, denda itu. Oke. Karena menganggap bahwa di daerahnya itu subur ikan. Yang sana sudah rusak, nyerbu ke sini. Nah, kadang-kadang begitu terjadi. Tapi kan harusnya pemerintah bisa mengatur itu, Pak. Nah, itu kan juga sulit, Mas. Kejadian-kejadian ini kan sering terjadi. Ya memang seharusnya harus diatur itu. Iya kan. Tapi kan hukumnya kan hukum lepas. Seperti laut. Kan masih bumi Indonesia. Iya. Iya, repot ya. Ya, menarik sekali Mas Hakim. Rasanya 2 PR ini moga-moga bisa diselesaikan ya. Betul. Karena dua-duanya ini regenerasinya juga sulit. Petani sama nelayan. Iya. Regenerasinya sulit. Betul. Makanya harus ada harapan baru yang bisa mensejahterakan itu. Kata kuncinya itu. Iya. Harapan baru. Sejahtera nelayan, sejahtera petani. Baik, terima kasih Mas Hakim atas penjelasannya. Moga-moga ini jadi inspirasi dan value bagi kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.